Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, malam hari ini saya akan berbagi tips cara membuat minuman panas yang proper menggunakan powder bubuk premium. Dan kali ini untuk bubuk premium powder yang saya pakai adalah ini dia ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini bubuk taro premium ya, powdernya dari Jago Minuman. Kemasannya ini ada 800 gram. Oke. Di Jago Minuman sendiri sebenarnya selain kemasan 800 gram ini, untuk teman-teman yang ingin mencoba sampelnya itu disiapkan juga kemasan yang lebih kecil, yaitu kemasan 150 gram. Nah, untuk flavornya sebenarnya tidak hanya taro ya, tidak hanya ini, ada beberapa rasa yang lainnya seperti coklat ya, red velvet gitu ya, matcha, avocado. Jadi karakter-karakter rasa-rasa yang favorit ya, yang disukain banyak orang itu ada di Jago Minuman dengan keistimewaannya sendiri. Oke, sekali lagi kemasannya ada yang kemasan kecil 150, jadi silahkan dicoba untuk sampelnya, atau mau yang lebih besar lagi 800 gram juga nggak apa-apa. Nah, kali ini di sini saya sudah sudah timbang, sudah takar, taruh powdernya. Karena ini minuman panas, tip yang pertama itu gramasi gitu ya, yang digunakan itu tidak sebanyak minuman dingin. Nah, saran saya untuk brand ya, merek Jago Minuman ini cukup 10-12 gram saja ya. Biasanya kalau minuman dingin itu rata-rata 20 gram. Jadi wajar kalau minuman dingin itu lebih mahal karena memang bahan baku yang digunakan lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Selain karena ada penambahan es ya, ukuran cupnya itu memang berbeda ya. Kalau yang hot hanya seperti ini 210-an. Oke. Lalu untuk yang dingin itu biasanya lebih besar, ada yang 14 oz, 16 oz dan seterusnya. Jadi cukup pakai antara 10 sampai 12 gram saja. Lalu kemudian larutkan dengan air panas, misalnya ratio 1:1 atau secukupnya ya. Secukupnya, yang penting nggak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, itu tip yang pertama dari saya. Lalu kemudian sebenarnya ya, minuman-minuman panas yang menggunakan powder itu juga bisa dikombinasi dengan kopi ya. Tetapi namanya biasanya cenderung lebih lengkap. Contoh, taro coffee latte. Jadi kalau teman-teman mau pakai kopi espresso misalnya itu bisa. Nah, ini saya nggak pakai espresso, jadi namanya hanya taro latte saja. Latte itu artinya susu, taro adalah ini ya. Nah, itu tip dari saya. Nah, untuk berikutnya ya, susunya karena ini panas gunakan fresh milk, jangan UHT ya, biar karakter rasanya lebih creamy, lebih manis, lebih enak gitu loh ya, lebih ideal. Nah, untuk brand tidak wajib sama dengan yang saya pakai, boleh bebas menggunakan brand-brand yang lainnya. Oke, berapa banyak susunya ya, itu sangat bergantung pada cup yang kalian gunakan. Nah, saya kan menggunakan 210-an ya mili ya. Dengan cup ini maka kira-kira kebutuhan susunya itu antara 170 sampai 190 ml saja ya. Kekurangannya kan ada powder, ada air, terus kemudian susunya juga kita steam ya, diuapin gitu, di steam itu ada penambahan volume, penambahan busa, penambahan foam. Nah, ketika steaming sama sebenarnya dengan minuman-minuman yang lainnya termasuk cafe latte ya. Itu steamingnya perhatikan stretching, rolling dan heating, jangan terlalu foamy gitu ya supaya bagus. Nah, berikutnya powder yang kami jual itu sebenarnya ya teman-teman itu sudah ada gulanya, tetapi gulanya itu nggak dominan karena jujur kami nggak jualan gula ya, jualan powder gitu loh. Tapi kalau ditanya apakah ada gulanya, ada ya, tapi nggak dominan. Jadi teman-teman nggak perlu sebenarnya menambahkan gula lagi ya, menambahkan gula nggak perlu. Nah, kalau mau lebih hemat di minuman esnya kalau mau ditambahin gula nggak apa-apa kayak gitu ya, untuk hotnya nggak usah. Oke, ini saya akan tuang susunya ke sini. Ini boleh ditakar ya, boleh ditimbang atau dikira-kira karena jaknya biasanya sudah rutin harian. Nah, ini saya sisirin dulu. Ini kita larutin ya dengan air 1:1 boleh atau secukupnya, nggak usah terlalu kaku lah. Yang penting jangan terlalu ini ya, jangan terlalu encer, dan juga jangan terlalu ini ya, pekat, jangan terlalu strong gitu, jangan terlalu viskositasnya itu loh ya, kental gitu, di tengah-tengah aja. Sarannya jangan keenceran, jangan kekentalan gitu.
Nah, ini sebisa mungkin ngaduknya tuangkan ya pakai cinta, pakai hati supaya bagus. Ini kan ada bubble-bubble, nanti kita tap juga hilang. Ya, ini yang pakai sendok. Ada sih pengaduk khusus ya untuk powder, bisa dicari di Tokopedia ataupun di Shopee. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli powder ya, silahkan ke Tokopedia maupun ke Shopee kami. Itu bisa dicari 1 per sekian. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi video ini ya. Oke, bentar. Nih. Oke, yuk ke sini. Sekarang saya akan steaming. Bentar. Oke, seperti biasa ya. Oke, yuk kita akan steaming. Stretching, rolling, dan heating. Ya. Ada bunyi desisan, susu berputar dan berpusar ya kan. Tinggal nunggu panasnya susu. Jangan terlalu tebal banget ya. Oke. Itu hasilnya belum diapa-apain, masih bagus. Jangan lupa dibuang. Yuk ke sini. Ini digambar boleh, nggak digambar juga nggak apa-apa. Oke. Ya, pakai pattern yang simple-simple aja. Ini simple kan? Terlihat mudah ketika ditonton, tapi ketika dipraktekin gitu ya, nggak semudah yang ditonton. Ini dia. Ini tulip. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Sip. Ya. Sekali lagi teman-teman yang ingin mencoba powder kami ya, link pembeliannya toko ya di Tokopedia dan di Shopee akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi silahkan dicek, langsung gaskanlah kalau mau diorder. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.